Kita mengingat kembali apa tujuan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, tolong dibantu baca, Pak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, puji Tuhan, dalam ayat yang pertama ini kita telah sama-sama membaca, Bapak Ibu sekalian, di mana dikatakan agar jangan sampai setiap hati kita gelisah. Ya. Hati yang gelisah itu sama seperti seorang atau satu kehidupan yang hatinya dipenuhi dengan rasa khawatir. Ya. Orang yang khawatir, orang yang takut, maka saya yakin pasti hatinya itu dipenuhi dengan kegelisahan. Dan pada ayat yang pertama ini dikatakan agar kita boleh selalu percaya kepada Tuhan. Percaya akan apa itu, Bapak? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya, kita harus percaya bahwa di rumah Bapak ada banyak tempat tinggal. Jadi ini suatu penghiburan bagi kita, saudara sekalian, sebagai pengikut Kristus. Walaupun mungkin ketika kita berada di dunia ini, kita belum sempat menikmati tempat tinggal milik sendiri, ya. Tempat tinggal hanya mengontrak, ya. Kita harus tetap jangan gelisah, tetaplah percaya, sebab nanti kalau kita setia, Tuhan akan memberikan tempat tinggal di rumah Bapa. Terus kata, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita telah membaca bersama-sama, dikatakan firman Tuhan bahwa dia pergi naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah di dalam kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari ia berulang-ulang, ya, sekali lagi saya ulangi, setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-murid. Dia menampakkan diri. Tujuan dia menampakkan diri karena ada sesuatu hal yang perlu dia tekankan, yang perlu dia harus sampaikan, agar setiap, khususnya para murid-murid, dapat selalu mengingat dan mengetahuinya. Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita baca ayat yang kedua sampai yang ketiga saja. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, setelah penderitaannya selesai, setelah dia bangkit dari kematian, terus dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Teruskan, Pak.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Ini yang mau saya bawa, kita mau meriksa firman Tuhan. Itulah tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah sama-sama membaca dalam ayat yang ketiga dikatakan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-murid. Ya. Sesuatu hal yang disampaikan atau dibicarakan secara ulang berulang, secara terus menerus. Itu tujuannya adalah agar setiap orang yang mendengarkan pembicaraan itu, agar setiap orang yang mendengarkan yang disampaikan itu dapat mengerti dan selalu mengingatnya. Khususnya para murid-murid, ya, murid-murid. Saya yakin kita semua di sini adalah para murid-murid Kristus. Amin. Para murid-murid itu artinya pengikut Kristus, orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia menampakkan diri untuk menyampaikan yang pertama. Itulah tentang hal kerajaan Allah atau hal kerajaan sorga. Yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus selalu berulang kali membicarakan tentang hal kerajaan surga? Baik ketika Yesus juga memulai pelayanannya, mengabarkan berita Injil, Dia selalu mengatakan tentang hal kerajaan surga. Ya. Kemarin malam waktu saya periksa firman Tuhan, kira-kira nanti Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa periksa dalam Injil Matius itu ada 12 kali Yesus membicarakan tentang hal kerajaan surga. Ada dikatakan hal kerajaan surga seumpama orang yang menaburkan benih, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi. Ya, ada 12 kira-kira. Sebab saya hitung satu Bapak Ibu sekalian, saya hitung ada 12 kali Yesus menyampaikan dengan pengajaran hal kerajaan surga. Kira-kira muncul pertanyaan dalam hati kita, mengapa Yesus pribadi Allah sang pencipta dunia ini sangat menekankan khususnya kepada murid-murid harus mengetahui pengajaran tentang hal kerajaan surga. Ya. Coba kita baca dalam Injil Matius untuk kita mengetahuinya, mengapa Yesus sangat menekankan hal pengajaran tentang kerajaan surga. Injil Matius pasal yang ke-13. Ya, kalau digali nanti mengenai hal kerajaan surga ini Bapak Ibu sekalian sangat begitu dalam. Sebab hal kerajaan surga ini itu juga menyangkut tentang pengajaran yang kita anut. Itulah pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, ya. Sebab tabernakel ini seperti yang telah kita ketahui bersama, itu adalah gambar bayangan dari kerajaan surga. Kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-44 saja, Pak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, ini adalah jawaban mengapa Yesus sangat menekankan tentang hal kerajaan surga. Sebab hal kerajaan surga itu adalah merupakan suatu harta
yang sangat bernilai. Ya. Kalau kita mengetahui nilai dari hal kerajaan sorga, maka kita akan berlaku seperti ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini. Dikatakan tadi, seseorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Jadi dia menemukan suatu harta yang terpendam di dalam satu ladang. Tapi karena ladang itu bukan miliknya, maka dia berniat untuk membeli ladang itu. Sebab di dalam ladang itu ada satu harta yang sangat berharga. Maka dikatakan tadi, untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, apa yang dilakukan dia? Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ingat selalu, khususnya kita kalau mengatakan kita adalah murid Kristus, pengikut Kristus, maka kita harus mengetahui betapa berharganya hal kerajaan surga. Betapa berharganya. Bahkan kalau kita sudah mengetahui nilai dari hal kerajaan surga itu, harta emas perak dunia ini, itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan hal kerajaan surga. Maka umat Tuhan, pengikut Kristus yang mengerti nilai dari kerajaan yang dijanjikan kepada Tuhan, ketika dia disuruh untuk berkorban, baik itu korban waktu, korban tenaga, bahkan sampai korban materi, tidak akan sulit. Ya, tidak akan sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena dia mengetahui nilai dari hal kerajaan surga. Karena dia mengetahui ada janji Tuhan yang besar bagi setiap kehidupan yang mau berkorban untuk mengejar hal kerajaan surga. Seperti perumpamaan ini, oleh sebab sukacitanya, pergilah dia menjual seluruh miliknya. Jadi dalam hatinya yang dipenuhi dengan sukacita surga, dia rela mengorbankan seluruh miliknya hanya untuk mengejar harta kerajaan surga. Ya, bagaimana dengan setiap kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita mau mengejar harta kerajaan surga ini? Ya, mari kita mau belajar. Maka kita harus mau sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, khususnya dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Sebab pekerjaan Tuhan di tempat ini, ibadah penggembalaan yang kita kerjakan ini kita kerjakan tujuannya agar kita dipimpin sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Sebabnya mari kita jangan jemu-jemu dalam berbuat baik, ya, baik dalam pengorbanan kita secara materi, ya. Sebab seperti yang saya katakan tadi, harta dunia ini tidak ada apa-apanya, Bapak sekalian. Saya sebetulnya bergumul, ya, Tuhan, betul tidak mau menyampaikan ini. Ya. Jangan sampai nanti saya ada keinginan-keinginan dalam menyampaikan ini. Ya. Saya bergumul, tapi Tuhan menguatkan saya. Sebab ini adalah dorongan dari Roh Kudus untuk saya sampaikan pada saat malam hari ini. Ya, sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai umat Tuhan mengerti
betapa berharganya nilai dari kerajaan surga ini, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan ragu ya untuk mengorbankan semua segala-galanya, baik itu harta kita, materi kita, untuk mengejar harta kerajaan surga ini. Ya, dalam hal berkorban Bapak Ibu sekalian, dalam hal mendukung pekerjaan Tuhan, jangan kita tunggu-tunggu sampai harta kita banyak, sampai berkat kita banyak. Jangan. Selagi masih ada, selagi walaupun masih kecil, mari kita mau belajar mempergunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang terpendam ini. Itulah hal kerajaan surga. Sebab ada satu contoh dan teladan dalam Alkitab firman Tuhan Bapak Ibu sekalian, itulah mengenai seorang janda di Sarfat. Ya. Saya yakin dan percaya kita sudah sama-sama pernah membaca ayat ini, tapi tidak ada salahnya coba kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-10 sampai seterusnya. Tolong dibaca Pak. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Iya, jadi Elia diutus Tuhan untuk pergi. Coba dibaca dulu perikopnya Pak. Elia dan janda di Sarfat. Ya, teruskan. Elia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, terus. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya, teruskan Pak. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, Ya, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. ya, di sini ada seorang abdi Allah, seorang hamba Tuhan. Itulah Elia. Ya. Dia dihadapkan dengan seorang janda di Sarfat. Ya. Ini bukan janda kaya Bapak Ibu sekalian, sebab tidak semua janda itu miskin. Ya. Ada juga janda-janda yang kaya raya. Tapi janda yang disebutkan dalam ayat firman Tuhan ini adalah janda yang miskin. Tidak hanya miskin, tapi begitu miskin. Mengapa saya katakan begitu miskin? Sebab dia hanya mempunyai, dikatakan tadi dalam ayat yang ke-12, segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ya, segenggam itu bisa Bapak Ibu sekali bayangkan, itu tidak ada sekilo saya rasa ya. Segenggam berarti sekepal segini, hanya sekepal tepung dan sedikit minyak dikatakan. Tetapi apa yang ada itu, Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah, dia mengatakan kepada janda di Sarfat, apa yang engkau miliki semuanya korbankan, katanya. Ya, Elia ini juga adalah pasti seorang hamba Tuhan yang sangat tidak menggunakan perasaan. Sebab seringkali kami para hamba-hamba Tuhan ini, ketika Tuhan menyuruh untuk menyampaikan tentang hal pengorbanan, kadangkala kemanusiaan, ya, perasaan daging ini merasa, nanti saya dikira minta-minta, nanti saya dikira mencari muka dan sebagainya. Tetapi Elia sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian,
berarti dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah yang dia sembah. Dan ketika Elia mengatakan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan kepadamu. Maka apa yang terjadi? Coba teruskan baca, Pak. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yes, Elia sebagai abdi Allah, dia mendidik janda di Sarfat. Walaupun engkau miskin, tetapi mari utamakanlah dahulu pekerjaan Tuhan. Ya. Buatlah dahulu bagiku. Ya, itu ada artinya adalah Elia mendidik janda di Sarfat itu untuk dia lebih mengutamakan kepentingan pekerjaan Tuhan dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan saya yakin percaya, ketika kita mendengarkan firman tentang hal pengorbanan, yang pertama sekali yang menghantui hati dan pemikiran kita adalah ayat yang ke-13 awal. Itulah ketakutan. Ketakutan. Sebabnya Elia mengatakan kepadanya, janganlah takut. Di awal tadi saya sudah menyampaikan kepada kita, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Kristus, maka jangan ada satu ketakutan dalam hati kita. Jangan ada satu kekhawatiran. Kalau kita percaya, firman Tuhan mengatakan, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Dan ini terbukti pada janda di Sarfat ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia mau belajar mendahulukan kepada seorang abdi Allah, ketika janda di Sarfat ini mau belajar mengutamakan kepentingan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak tutup mata, tapi Tuhan menambahkan apa yang dia miliki. Kita lompat baca ayat yang ke-15, Pak. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Iya, puji nama Tuhan. Haleluya. Maka ketika janda di Sarfat itu mengalahkan ketakutannya untuk berkorban bagi abdi Allah, maka Tuhan membalas hingga tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian, supaya kita jangan terikat oleh harta dunia ini, tetapi kita mau belajar melakukan, mengorbankan segala-galanya untuk mengejar harta kerajaan surga. Ya, itu poin yang pertama, Bapak sekalian. Sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, itulah mengenai hal kerajaan Allah. Yang kedua, sebelum Yesus naik terangkat ke surga, dia menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, ia akan menjanjikan seorang penolong, itulah Roh Kudus. Ya, coba kita baca ayatnya dalam kembali tadi Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Kalau kita baca, Pak. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Iya, terus telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. iya, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 baptisan. Ya, yang pertama itulah baptisan darah, yang kedua baptisan air, dan yang ketiga itulah baptisan roh. Ya, baptisan roh. Dan ketiga baptisan ini adalah yang memberi kesaksian bahwa kita adalah benar-benar anak Allah. Itu kita bisa baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Di sana dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga sebagai pengikut Kristus, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, mari kita juga mau senantiasa selalu menantikan janji Bapa. Itulah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau hidup kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan dapat bersekutu dengan intim kepada Tuhan. Itulah menyembah, hingga dalam penyembahan itu kita sampai mengeluarkan bahasa glosolali. Ya. Bahasa glosolali itu adalah bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita ucapkan. Jadi bahasa roh itu bukan dibuat-buat Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi ketika kita sudah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita dibaptis dengan Roh Kudus, maka ketika kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam penyembahan itu, kita akan merasakan satu bakaran dari api Roh Kudus, sehingga dalam penyembahan itu kita sampai dipimpin menyembah dalam roh dan kebenaran, berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita masih belum menerima baptisan roh ini. Mari kita bergumul. Sebab apa? Kalau kita hanya menerima 2 baptisan, seperti yang saya sampaikan yang tadi, baptisan darah dan baptisan air, belum klop, ya. Guru kami dulu mengatakan belum klop rasanya. Kita harus mencapai 3 baptisan. Itulah baptisan Roh Kudus. Kalau dalam tabernakel itu jelas, baptisan darah itu adalah mesbah korban bakaran, itu melambangkan pertobatan. Baptisan air itu bejana pembasuhan, itu adalah satu hidup yang baru. Jadi kita sebagai umat Kristen tidak cukup kita hanya berhenti sampai kepada pertobatan dan lahir baru. Lebih lanjut dari situ, kita harus menerima janji dari Bapa. Itulah dibaptis dengan Roh Kudus. Coba kita baca ayatnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika jemaat mula-mula berkumpul sehati dalam satu tempat, mereka menyembah Tuhan, maka mereka dipenuhkan, dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca ayat yang pertama sampai yang keempat, Pak. Pentakosta. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ya.
dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, lidah-lidah api itu bertebaran dan menghinggapi mereka. Ya. Dalam bahasa Alkitab, Bapak Ibu sekalian, api itu berbicara tentang kobaran dari semangat api Roh Kudus. Lanjutkan, Pak. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus terus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Iya, lalu mereka ketika sudah dipenuhkan Roh Kudus, mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain terus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita masih belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, kalau mungkin kita belum diberikan satu karunia, sebab kalau kita baca dalam surat Korintus, berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah satu karunia yang mengikut ketika kita sudah dipenuhkan Roh Kudus. Ya, jadi ketika satu kehidupan sudah dipenuhkan Roh Kudus, maka ada satu karunia yang menyertai sebagai tanda dia sudah dipenuhkan Roh Kudus. Itulah berkata-kata dalam bahasa roh. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Apa pentingnya rupanya kita harus bisa berkata-kata dalam bahasa roh? Ketika kita Bapak Ibu sekalian dapat menyembah Tuhan, sampai dalam penyembahan itu kita merasakan api Roh Kudus membakar hati kita, dan kita sampai dalam penyembahan itu mengeluarkan satu kata-kata yang didorongkan oleh dorongan Roh Kudus. Maka ketika kita selesai menyembah, ada satu kedamaian, ada satu sukacita yang memenuhi hati kita. Jadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu mampu tahan menyembah Tuhan berjam-jam. Saya mengingat dulu waktu saya mula-mula dipenuhkan Roh Kudus itu, ini mereka dipenuhkan Roh Kudus sampai berkata-kata dalam bahasa lidah. Setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus, hati mereka ada satu kedamaian. Coba kita baca. Kita lompat ayat yang ke 41, 42 terlebih dahulu. Baca berikutnya dulu, Pak. Cara hidup jemaat yang pertama. Ya, ini cara hidup jemaat-jemaat yang pertama ketika mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus. Terus kan, Pak? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi orang-orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus itu hatinya itu berglori untuk bersaksi. Ya, bersaksi. Kalau tidak bersaksi tentang pertolongan Tuhan, tidak akan mungkin bertambah jiwa-jiwa sampai 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Terus kan, Pak? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kehidupan yang sudah dipenuhkan Roh Kudus itu tidak mungkin tidak, pasti dia akan selalu ada satu ketekunan. Yang pertama, dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan. Jadi tidak akan mungkin seorang kehidupan dia katakan sudah dipenuhkan Roh Kudus tapi belum bertekun dalam ibadah pengembalaan. Itu bohong. Sebab kehidupan yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, maka ada satu ketekunan, sampai dipimpin bertekun dalam doa. Ya, tadi dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lompat ayat yang 46, Pak. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dia berkata, perhatikan baik Bapak Ibu sekalian, dikatakan semua mereka bergembira dan ada satu ketulusan hati, ya. Satu kehidupan ketika dia bisa berbuat baik dengan tulus hati kepada satu dengan yang lain. Itu saya yakin dan percaya oleh karena dorongan dari Roh Kudus. Sampai hati mereka dikatakan dipenuhi dengan kegembiraan. Lompat ayat 47 Pak, lanjut. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Iya, sambil memuji Allah dan mereka semua disukai semua orang. Makasih Pak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mau menerima janji dari Bapa, itulah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka kalau hati kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Maka saya yakin percaya semua hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita dari surga. Walaupun mungkin dalam dunia ini Tuhan masih izinkan kita menghadapi berbagai-bagai masalah, pergumulan yang terjadi silih berganti. Kalau kita selalu dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya yakin percaya hati saya, hatimu Bapak Ibu sekalian akan selalu ada kesukaan di dalam Tuhan. Sebabnya mari, biar pada saat malam hari ini kita memanfaatkan waktu ini untuk datang menyembah di bawah kaki Tuhan. Saya mengundang pemain musik tampil ke depan.